Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah HCI atau Human Computer Interaction. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok ke-11 yaitu dengan judul Rancangan Fungsionalitas Aplikasi Trimove sebagai aplikasi penghubung antara pengajar dan pembelajar tarian tradisional Indonesia. Nah, anggota kelompok kami di sini ada 2 orang. Yang pertama adalah Kesar Rahmawan, saya sendiri, dengan NPM 240411101075. Kemudian yang kedua ada Cut Nazira Najmul Huda dengan NPM 240411101068. Masuk ke konteks pendahuluan. Tari tradisional itu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang mencerminkan identitas, nilai, dan juga sejarah tiap-tiap daerah. Tapi di era globalisasi ini minat masyarakat itu sudah menurun terhadap tari tradisional. Jadi banyak remaja yang lebih tertarik pada tarian-tarian modern. Misalnya seperti yang tren-tren ada di media sosial saat ini, dan juga mereka mencari hiburan digital dari sehingga mereka mikir tari tradisional itu sudah dianggap tidak relevan lagi, sulit dipelajari, dan juga kurang menarik. Jadi di sisi lain, akses pembelajaran tari tradisional itu masih terbatas karena tidak semua daerah itu memiliki sanggar yang aktif atau pelatih profesional maupun media pembelajaran yang terstruktur. Sehingga proses belajarnya itu masih sangat bergantung pada tatap muka dan sulit dijangkau oleh masyarakat dengan keterbatasan waktu atau jarak. Nah, kenapa penting? Karena perubahan gaya hidup masyarakat itu semakin dekat dengan teknologi digital. Mereka itu bisa membuka peluang baru waktu proses belajar seni tari. Kalau sebelumnya pembelajaran tari itu hanya mengandalkan pertemuan, kini mereka sudah bisa melakukannya secara digital dan semua itu serba online. Tapi saat ini itu belum banyak platform yang khusus menyediakan pembelajaran tari tradisional secara komprehensif. Nah, tujuan dari proyek Trimove ini sendiri yang pertama adalah menyediakan media pembelajaran tari tradisional berbasis digital dengan isi-isi seperti misalnya video tutorial step by step yang gampang untuk diikuti. Kemudian kedua itu menghadirkan profil pelatih profesional beserta portofolio yang aktif untuk memudahkan pengguna itu bisa menemukan pelatih yang tepat. Ketiga, menyediakan modul budaya yang memuat sejarah dan makna setiap tarian itu agar pengguna lebih paham konteks budaya secara utuh. Kemudian ada memfasilitasi sistem booking dan penjadwalan latihan, jadi proses belajarnya itu lebih fleksibel. Yang terakhir adalah memperluas jangkauan promosi melalui platform yang lebih modern dan terintegrasi. Metodologi yang digunakan ada 2, yang pertama affinity diagram dan juga visioning. Affinity diagram itu digunakan untuk mengkelompokkan data dan temuan yang diperoleh dari hasil primary research, khususnya pada saat wawancara. Semuanya itu akan dikumpulkan lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema. Untuk visioning itu digunakan untuk merumuskan arah dan tujuan utama pengembangan aplikasi Trimove ini berdasarkan hasil affinity yang sudah didapat. Visioning. Di sini kami sudah mengumpulkan ada sekitar 10 sticky notes yang merangkum visioning dari masing-masing anggota kelompok dan sudah dikumpulin dalam satu visioning yang sudah disatukan gitu. Untuk temuan ada VPC. Yang pertama itu hasil analisis value proposition canvas itu menunjukkan bahwa pengguna utama Trimove, khususnya konten kreator dan pembelajar tari tradisional itu mulai mengalami kesulitan dalam memastikan keaslian gerakan
terus memahami makna tarinya, serta dapat akses langsung ke pelatih profesional. Untuk BMC-nya, bisnis model kanvas ini menggambarkan bagaimana Trimove itu menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai itu sebagai platform digital pelestarian tari tradisional. Nah, untuk value proposition canvas kurang lebih seperti ini, di mana ada di bagian map di kanan itu ada gains, pains, dan customer job, di mana gains itu adalah manfaat yang diterima, sedangkan pains itu adalah kesulitan atau negatifnya dalam pada pengguna tersebut. Untuk customer jobnya, apa yang ingin dia lakukan. Untuk di map sebelah kiri ada gain creator, pain reliever, dan product and service, di mana product and service itu adalah hal yang ditawarkan kepada pengguna itu sendiri. Untuk gain creator itu adalah bagaimana cara mengurangi dampak dari negatif tersebut atau dari gains, kesulitan yang diterima oleh pengguna. Untuk pain reliever juga sama. Oh, terbalik, ternyata pain reliever ini adalah yang untuk mengurangi kesulitan, sedangkan gain creator itu adalah untuk menambahkan manfaat. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazira. Baik, kemudian kita akan masuk ke bisnis model kanvas. Nah, pertama itu ada customer segmen, yang dimana customer segmen itu adalah kelompok orang yang akan kita jadikan sebagai target utama atau orang yang akan kita layani dari aplikasi. Nah, di sini kami ada konten kreator sama komunitas budaya. Kemudian ada di sini ada value proposition, yaitu masalah apa yang akan kita selesaikan atau manfaat apa yang dapat kita berikan. Kemudian ada channel, yaitu cara bisnis atau aplikasi kita itu bisa menjangkau pelanggan. Nah, di sini seperti ada komunitas dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada customer relationship. Nah, ini tuh cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan atau bagaimana aplikasi kita itu bisa berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, ini tuh dari mana aplikasi kita itu bisa menghasilkan uang. Kemudian ada key resources. Nah, ini tuh sumber daya utama atau aset penting biar aplikasi kita itu bisa berjalan. Kemudian yang selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama kita. Nah, ini merupakan kegiatan inti yang harus kita lakukan di dalam aplikasi atau hal yang paling penting di dalam yang harus beroperasi di aplikasi kita. Kemudian ada key partners atau mitra utama dari aplikasi kita. Nah, ini merupakan pihak yang membantu bisnis atau aplikasi kita. Nah, kemudian ada cost struktur atau struktur pembiayaan dari aplikasi kita. Nah, ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran utama dari bisnis kita. Dari bisnis dari kemudian ini sama juga seperti yang sebelumnya, yaitu BMC, cuman bedanya ini merupakan BMC solusi atau BMC baru kami. Sedangkan yang sebelumnya itu merupakan BMC lama, di mana di BMC baru ini kami terfokus ke konten kreator, ke konten kreator tari tradisional, dan konten kreator modern, pelatih tari, dan komunitas. Lanjut. Nah, kemudian ada high fidelity prototype. Nah, ini high fidelity prototype ini dikembangkan sebagai representasi visual aplikasi dari aplikasi Trimove kami yang mendekati tampilan dan fungsi produk akhir. Jadi prototype ini tuh menampilkan elemen antarmuka secara lengkap seperti warna, icon, tipografi, serta tata letak yang realistis sehingga pengguna itu dapat memahami alur penggunaan aplikasi itu secara nyata. Nah, melalui high fidelity prototype ini,
Fitur utama seperti unggah video tari, proses review oleh pelatih profesional, tampilan status review, dan hasil feedback dari pelatih itu dapat diuji dari sisi kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Nah, prototype ini tuh juga berfungsi sebagai alat evaluasi usability untuk memastikan bahwa alur interaksi pengguna telah sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh dari hasil analisis sebelumnya. Lanjut. Nah, ini yaitu hasil high fidelity prototype kami, yaitu yang pertama itu ada halaman komunitas tari. Nah, halaman komunitas tari itu dapat kita akses dari beranda utama. Nah, nanti di beranda utama itu ada pilihan utama untuk mengakses komunitas. Nah, di halaman komunitas tari ini ada pilihan untuk upload video. Nah, selain itu juga ada tampilan beberapa konten terbaru atau konten-konten sebelumnya. Kemudian yang kedua tuh ada halaman upload video. Setelah kita menekan tombol upload video pada halaman sebelumnya. Pada halaman sebelumnya. Nah, halaman sebelumnya. Kemudian di sini tuh ada tempat penguploadan video dan beberapa informasi untuk upload video seperti judul tari, asal atau jenis tari, makna tari, dan beberapa penjelasan penting dari video yang akan kita upload. Lanjut. Kemudian yang ketiga tuh ada halaman status review. Nah, di sini tuh halaman saat kita sudah mengupload video dan kita akan menunggu hasil review dari pelatih. Nah, di sini kita akan menunggu untuk beberapa sehingga pelatih itu selesai untuk mereview video kita. Nah, kemudian yang keempat itu yang selanjutnya itu ada halaman hasil review dari pelatih. Nah, di sini telah ditampilkan hasil review dari pelatih. Nah, bisa kita lihat di sini tuh pelatih memberi ulasan bahwa kontennya itu sebenarnya perlu diperbaiki. Mungkin dari segi penyampaian video atau beberapa hal lainnya, dan juga makna tarinya itu sudah sesuai. Dan di sini juga ada tombol revisi konten dan publikasikan. Lanjut. Nah, kemudian ada halaman kesimpulan. Nah, berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan solusi yang relevan untuk mendukung pelestarian tari tradisional Indonesia di tengah menurunnya minat generasi muda. Jadi hasil secondary research dan primary research menunjukkan adanya kebutuhan akan media pembelajaran tari yang lebih interaktif, mudah diakses, serta menyediakan informasi budaya yang akurat dan terpercaya. Nah, aplikasi Trimove ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengintegrasikan fitur pembelajaran, review, dan validasi konten tari oleh pelatih profesional dalam satu platform digital. Nah, melalui pendekatan value proposition canvas, bisnis model canvas, serta perancangan high fidelity prototype, Trimove ini bisa menunjukkan potensi sebagai ekosistem kolaboratif yang mampu menghubungkan pembelajar, pelatih, dan konten kreator. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 3 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.